Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Renaldi Brahmana, NPM 18083, dan teman saya Hendra Pramudia, NPM 18063. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya tentang optimasi pendapatan pembuatan spanduk dan baliho menggunakan metode simplex. Studi kasusnya itu usaha percetakan Xiao Printing. Kemudian terbelakang saat ini sudah banyak orang yang mempromosikan jasa usaha dan bahkan itu mempromosikan diri melalui media cetak, baik itu menggunakan spanduk, baliho, dan sebagainya. Hal ini salah satu contoh usaha yang bergerak di bidang percetakan, yaitu Xiao Printing. Jadi untuk percetakan ini beralamat di Jalan Bima di KM 10 Kota Sorong, Papua Barat. Usaha ini sering mengalami masalah optimasi produksi, yakni dalam hal memproduksi hasil dari usaha percetakan dari maksimum 2 jenis produk yang dihasilkan, yaitu spanduk dan baliho. Jadi untuk permasalahan yang dihadapi berupa keterbatasan sumber daya produksi seperti bahan fleksi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi produk adalah dengan metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu prosedur yang paling luas penggunaannya untuk pemecahan persoalan program linear. Untuk program linear adalah metode optimasi yang menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut biasanya berkaitan dengan sumber daya seperti bahan, tenaga kerja, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pengumpulan datanya, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, data percetakan Xiao Printing memproduksi spanduk dan baliho dengan menggunakan bahan baku fleksi. Dalam satu buah spanduk ukuran 3x1 untuk kapasitas yang tersedia yaitu 180 meter, sedangkan untuk memproduksi satu buah baliho yang ukurannya 2x3, kapasitas yang tersedia yaitu 120 meter. Dari data tersebut kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan pendapatan maksimum yang diperoleh Xiao Printing selama 1 bulan. Jadi dari data tersebut kita rekap melalui tabel. Untuk bahan bakunya fleksi spanduk 3, yang baliho 6. Untuk kapasitas 120 dan 180. Yang untuk keuntungan dari spanduk 150.000. Kemudian untuk keuntungan yang baliho 300.000. Selanjutnya kita mulai menghitung perhitungan manualnya. Jadi dari tabel yang tadi kita masukkan ini, menentukan variabel di mana spanduk S2 dan spanduk S1 dan baliho S2. Untuk fungsi tujuan Z-nya 150.000 X1 tambah 300.000 X2. Fungsi kendala atau batas-batasannya 3x1 kurang sama dengan 180, yang batasan kedua 6x2 kurang tadi 120. Kemudian dari fungsi tujuan tersebut kita ubah menjadi Z min 150.000 X1 min 300.000 X2 sama dengan 0. Jadi fungsi batasan diubah dengan memberikan variabel slack yang berguna untuk mengetahui batasan-batasan dalam kapasitas dengan menambah variabel tambahan. Jadinya seperti ini yang di sini. Kemudian dari ini kita masukkan dalam tabel ini formulasi, yaitu ini fungsi tujuannya. Kita masukkan
dan ini kita masukkan. Kemudian memilih kolom kunci. Untuk memilih kolom kunci, kolom yang ke bawah berarti kita memilih dengan negatif terbesar. Negatif terbesar kan 300, berarti kita memilih kolom kunci yang X2. Untuk baris kuncinya kita memilih variabel yang terbesar. Kalau kolom kunci negatif terbesar, sedangkan baris kunci ini variabel terbesar. Kemudian dari kolom dan baris kunci kita temukan di tengah-tengah. Ini nanti menjadi variabel pembagi. Jadi seperti berikut: 0 dibagi 6, 0 dibagi 6, 6 dibagi 6, 0 dibagi 6, 1 dibagi 6, kemudian 120 dibagi 6. Kemudian untuk hasilnya kita lanjut ke iterasi 1. Jadi untuk hasil yang tadi kita masukkan ke dalam tabel seperti berikut. Kemudian mengubah nilai selagi pada baris kunci sehingga nilai kolom kunci. Jadi untuk baris lama sama dengan baris Z dan baris S1. Koefisien per kolom kunci sama dengan nilai dari angka kolom kunci, yaitu min 300 dan 0. Nilai baris kunci dari X2, perhitungan nilai baris. Jadi yang ini Z, kemudian kita taruh sini, kita kurangi dengan ini karena ini yang paling besar, jadi pengalinya ini. Kemudian diperoleh hasil seperti berikut melalui perhitungan ini 150. Caranya seperti ini: 0, ini yang C 50, 6.000. Kemudian dari perhitungan yang Z ini min 150, ini hasilnya. Kemudian kita perhitungan seperti di atas tapi yang baris S1, yang ini 3010, karena yang kita cari yang X nya aja. Kemudian hasilnya ini 3010 terus 80. Kemudian untuk yang tadi kita masukkan. Setelah itu kita menentukan kolom dan baris kunci lagi. Seperti untuk kolom kita mencari negatif terbesar, yaitu pada X1. Kemudian untuk baris kunci kita mencari yang variabel terbesar, yaitu 3. Dan dari ini kita menemukan ketemu di angka 3. Jadi dibagi 3, 0 dibagi 3, 3 dibagi 3, 0 dibagi 3, 1 dibagi 3, 0 dibagi 3, dan 180 dibagi 3. Kemudian hasilnya tadi kita masukkan dalam sini. Kita hitung lagi untuk seperti yang tadi. Untuk Z ini pengalinya 150 karena negatif besar. Hasilnya 0, 0, 50, 50, 15.000. Ini untuk iterasi yang kedua. Terus yang apa kan tadi terpilihnya ini kita hitung di baris 2, dan hasilnya untuk baris S2 0, 1, 0, 0,33. Kemudian untuk hasil optimasi perhitungnya kan ini enggak ada nilai negatif, maka sudah dinyatakan optimum, maksimum. Jadi untuk pendapatan maksimum yang diperoleh percetakan Show Printing per bulan sebesar 15 juta. Ini pada nilai Z. Kemudian untuk kemudian kita masukkan ke dalam software WinQSP seperti yang tadi. Untuk nilainya 150, 300.000. Untuk yang spanduk membutuhkan fleksi 3, untuk yang baliho membutuhkan
fleksi 6. Nah, untuk outputnya seperti berikut. Pada iterasi pertama berhasil 15 juta. Untuk semua iterasi kombinnya 15 juta seperti perhitungan manual. Lalu kita masukkan juga pada software POM. Untuk spanduk harganya 150.000, baliho 300.000, spanduk membutuhkan 3 fleksi, baliho membutuhkan 6 fleksi. Tuh, nilai HRS nya 180 dan 120. Untuk outputnya di software POM mendapatkan 3 iterasi. Untuk ininya hasilnya output yang terakhir maksimalnya untuk spanduk memproduksi 60, kemudian untuk baliho memproduksi 20 dengan keuntungan 15 juta. Kita masuk ke pembahasan. Pemilihan hasil maksimasi terbaik dilakukan dengan membandingkan hasil pengolahan data dari perhitungan manual dan kedua software optimasi, yaitu WinQSP dan POM-QM, dengan input yang data yang sama. Hasil dari metode linear programming yang diterapkan dalam perhitungan manual pada iterasi pertama tidak menghasilkan keuntungan. Pada iterasi kedua menghasilkan keuntungan sebesar 6 juta dengan rincian hanya memproduksi 20 baliho. Untuk iterasi ketiga menghasilkan keuntungan sebesar 15 juta dengan rincian produksi 60 buah spanduk dan 20 buah baliho. Kemudian untuk hasil dari output software WinQSP dan POM-QM pada iterasi pertama tidak menghasilkan keuntungan. Untuk iterasi kedua menghasilkan keuntungan sebesar 6 juta dengan rincian hanya memproduksi 20 baliho, dan untuk iterasi ketiga menghasilkan keuntungan sebesar 15 juta dengan rincian produksi 60 buah spanduk dan 20 buah baliho. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan linear programming dengan menggunakan aplikasi WinQSP dan POM-QM dalam optimasi usaha percetakan show printing sangat membantu dalam menghitung keuntungan maksimum dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dengan metode simplex, keuntungan maksimal yang didapat diperoleh percetakan show printing yaitu 15 juta per produksi untuk spanduk dan baliho dalam jangka 1 bulan, dan hasilnya juga sama dengan hasil perhitungan manual. Untuk kesimpulannya, dari proses perhitungan yang telah dilakukan diperoleh keuntungan sebesar 15 juta per bulannya. Untuk metode simplex dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan karena dapat memperkirakan keuntungan dari hasil produksi. Untuk aplikasi atau software WinQSP dan POM-QM dapat membantu dalam meningkatkan perhitungan linear programming menggunakan metode simplex secara cepat, tepat, dan efisien. Sekian dari saya. Kemudian untuk running dari program WinQSP dan POM-QM akan Selamat malam, saya di sini Hendra Pramudia ingin melanjutkan mengenai aplikasi softwarenya yang kita gunakan untuk memecah studi kasus yang telah diterangkan oleh teman saya Rizky tadi. Nah, jadi di sini untuk studi kasusnya kita ada percetakan shell printing, di mana percetakan ini memproduksi spanduk dan baliho dengan menggunakan bahan bakunya sama, yaitu fleksi. Untuk balihonya sendiri produksinya 2x3 meter dan spanduknya sendiri 3x1 meter dengan masing-masing ukurannya 180 meter dan 120 meter. Kemudian kita lanjutkan, kita masukkan rumusnya dalam tabel itu ya teman-teman. Untuknya bahan bakunya masih sama fleksi, sedangkan untuk kapasitas materialnya 180 meter untuk fleksinya 1, kemudian yang fleksi 2 120 meter.
dengan perhitungan labanya 150 dan 300.000. Untuk perhitungan manual sendiri kita rumusnya linear programming seperti ada di matkul, kemudian kita masukkan ke formulasinya dan kemudian ke kolom kunci, dan kemudian tentukan baris kuncinya, lanjut ke literasi satunya, dan kita perubahan barisnya itu dari baris Z-nya perhitungannya juga, kemudian langsung menuju ke hasil perhitungannya memilih kolom kunci dan baris kunci untuk literasi yang kedua. Kemudian dari penentuan itu didapatkan kolom kunci barunya, hasilnya baru, formulasi barunya, dan akan digunakan untuk literasi ketiga dan perhitungan hasil optimal yang didapatkan jatuhnya 15 juta untuk keuntungan laba maksimal dari self printing itu. Jadi untuk kita uji dari perhitungan manual dulu, kemudian kita akan lanjutkan ke perhitungan menggunakan aplikasi, yaitu dua aplikasi softwarenya POMKN dan WinKSB. Untuk WinKSB dahulu ya teman-teman, kita langsung file, kita ke linear programming, kemudian kita start new problem, kita tulis problemnya detailnya dahulu, kemudian number variabelnya kita isi 2, number constraint-nya 2 juga, kemudian objektifnya maximize, data entry-nya biasa, dan kita pilih sebagai integer. Kemudian kita rubahnya di variabel name-nya x1 spanduk, x2-nya baliho. Oke. Kemudian kita juga edit constraint-nya yaitu flexi, sama kan C1 sama C2-nya juga flexi. Kemudian kita isikan sesuai soal tadi 30, 3x1 dan 0x2, kemudian yang keduanya 0x1 dan 6x2 dengan keuntungannya 150.000 dan 300.000. Kemudian kita akan langsung isi kolom RHS-nya 180.000 dan 20.000. Balik 180, 120. Si lower boundnya lower bound 0, kemudian fungsi maksimal spanduknya 150.000 yang tadi, dan kemudian balihonya 300.000. Setelah semua kita langsung solve analyze ya, kita solve analyze. Dari itu di step dulu kita cek per stepnya, langsung literasi 1, kemudian kita blend and bounce. Nah fungsinya udah maksimal, kalau oke jadinya oke. Kalau fungsi maksimal kita cek lagi langsung ke solve problemnya, dan hasilnya sebagai berikut. Fungsi maksimalnya kita dapatkan labanya keuntungan dari X1 6 juta dan 6 juta yang kita jumlahkan menjadi 15 juta. Kemudian kita lanjut ke aplikasi POMKM. Untuk POMKM sama, kita tulis judulnya dahulu, Xiao Printing. Kemudian variabelnya 2, constraint-nya juga 2, objektifnya kita ganti maximize, langsung oke. Kemudian kita ganti ya, untuk x maximize-nya 150.000 seperti soal tadi. Kemudian x2 nya 300.000. Kemudian kita ubah juga, kita isikan fungsinya, batasannya 30 dan 06. Lanjut kolom RHS nya 180. Bentar kepencet 150.000. 150.000, 180, 120. Lanjut gantinya X1 spanduk,
kemudian X2 nya baliho. Konstrainya sama, fleksi. Fleksi. Kita solve dari data yang kita masukkan, kita solve. Nah, kita masuk ke solution literation-nya dulu. Di sini ada 3 literation, di mana literasi satunya keuntungannya hanya 150.000 aja, spanduknya 306, dan literasi kedua kita dapat keuntungan maksimalnya 6 juta, dan untuk yang literasi ketiga sama dengan perhitungan manual dan aplikasi WinKSP kita hasilnya 15 juta untuk masing-masing per literasi. Kemudian dari literasi ini kita lanjut menuju ke hasil hitungannya ya teman-teman. Kita solve, kita linear programming results. Nah, ini untuk resultnya. Jadi untuk solusinya sudah maksimal, yaitu dapat 15 juta dengan rincian produksinya spanduk 60 buah dan rincian produksinya dari baliho 20 buah, sama dengan perhitungan manual yaitu 60 dan buah. Jadi untuk perhitungan antara perhitungan manual dan aplikasinya sudah sama, jadi fungsi dari penelitian ini sudah optimal ya teman-teman. Jadi saya printing untuk perhitungan sudah maksimal. Jadi sekian dari saya dan teman saya Rizky. Apabila ada kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.